Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'rifah dari kelas Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas massa. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah relativitas massa, konsep relativitas massa, pemanfaatan relativitas massa, dan contoh soal. Langsung saja, yang pertama, sejarah relativitas massa. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan dalam bidang ilmu fisika. Salah satu teori yang terkenal oleh Albert Einstein yaitu teori relativitas. Terdapat dua relativitas yang diperkenalkan oleh Albert Einstein, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tahun 1905 yang merupakan landasan bagi teori-teori baru tentang ruang dan waktu. Teori ini memiliki dua konsep atau postulat. Postulat yang pertama yaitu prinsip relativitas. Postulat ini menyatakan bahwa hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua yaitu tentang kelajuan cahaya. Postulat ini menyatakan kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah sama dalam semua acuan inersia, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan tidak bergantung pada keadaan pengamat dalam keadaan diam maupun bergerak. Berdasarkan kedua postulat tersebut, Einstein menyatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang mampu menempuh kecepatan cahaya. Akibat adanya teori relativitas khusus inilah yang memunculkan fenomena dilatasi waktu, kontraksi panjang, relativitas massa, momentum relativistik, dan energi relativistik. Yang kedua yaitu konsep relativitas massa. 3 besaran yang selalu digunakan dalam mekanika yaitu besaran panjang, selang waktu, dan massa. Menurut fisika klasik, massa adalah besaran yang sifatnya mutlak. Begitu pula dengan panjang dan selang waktu. Namun, dalam teori relativitas khusus menyatakan bahwa panjang dan selang waktu bersifat relatif, yang dibuktikan dengan adanya fenomena dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah massa juga bersifat relatif? Teori klasik atau mekanika Newton menyatakan bahwa massa benda adalah konstan atau tidak bergantung pada kecepatan benda. Namun, dalam teori relativitas khusus Einstein menyatakan bahwa massa benda adalah relatif, yang besarnya dipengaruhi oleh kecepatan. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif lebih besar daripada massa benda dalam keadaan diam. Berdasarkan teori relativitas, massa benda yang bergerak dengan kecepatan v dapat dirumuskan dalam persamaan M sama dengan M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dengan keterangan M sama dengan massa relativistik, M0 sama dengan massa benda dalam keadaan diam, V kuadrat sama dengan kecepatan benda, dan C kuadrat adalah kecepatan cahaya. Dalam kehidupan, kita sering menjumpai zat ataupun bahan yang mungkin belum kita ketahui manfaatnya. Ternyata banyak bahan ataupun zat yang memiliki hubungan dengan relativitas massa yang tersebar di sekitar kita. Nah, contohnya adalah raksa dan merkuri. Berdasarkan hukum keperiodikan, pada temperatur ruang raksa seharusnya merupakan padatan karena unsur di atasnya dalam satu golongan, yaitu Zn dan Cd.
dan unsur di sebelahnya dalam periode yang sama, yaitu AU dan TI, merupakan padatan juga. Raksa seharusnya merupakan zat padat dengan titik lebur sekitar 222 derajat Celcius, namun kenyataannya titik lebur raksa adalah minus 38,86 derajat Celcius. Berdasarkan teori relativitas Einstein, massa suatu partikel dapat bertambah besar dengan semakin bertambahnya kecepatan partikel tersebut. Selain terdapat pada merkuri, relativitas massa juga terdapat pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi setara dengan massa benda ketika bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah materi dengan massa 1 kg dapat menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu 5,625 dikali 1035 volt. Perhitungan seperti ini dapat dilakukan atas bantuan teori relativitas, sehingga PLTN menjadi salah satu energi alternatif yang sangat efisien dalam produksi energi. Tetapi di sisi lain terdapat resiko yang sangat tinggi berupa radioaktif. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah alat dapat melontarkan peluru bermassa 2 kg ketika dalam keadaan diam dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu 0,5 C. Berapa massa peluru tersebut saat peluru bergerak? Sekian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu berasal dari Allah, dan jika ada kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.